Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Jumpa lagi dengan informasi Amang Mawardi. Kali ini channel saya akan saya isi dengan monolog. Judulnya Menggadaikan Lukisan. Nah, bagaimana ceritanya? Ini saya dulu sekitar tahun 1992 sampai 1995 pernah menjadi GM, General Manager tabloid Jawa Anyar. Tabloid berbahasa Jawa yang berada di bawah manajemen Jawa Post Group. Nah, tahun 95 kira-kira awal tahun 95 saya mengundurkan diri dari tabloid Jawa Anyar. Oleh Pak Dahlan Iskan, pimpinan Jawa Post Group, saya diberi pesangon 2 buah lukisan. Nah, masing-masing lukisan tersebut ukurannya 1 meter kali 2 meter. Ya, tegak 1 meter, horizontal 2 meter. Yang satu lukisan saya lupa judulnya, yaitu objeknya anak-anak bermain sepak bola di kehujanan. Saya lupa pelukisnya, tapi saya tahu riwayat lukisan ini. Ini Pak Dahlan diberi oleh salah satu kolektor yang tinggal di Jember. Sedangkan lukisan satunya lagi itu karya Estoyo, pelukis Estoyo, pelukis realis yang cukup terkenal ya di Surabaya ya. Objeknya beberapa orang tertawa ngakak. Nah, ukurannya 1 meter kali 2 meter. 1 meter vertikal, 2 meter itu horizontal. Itu objeknya orang tertawa, kira-kira ada 6-7 orangnya. Tapi wajah orang itu sama, wajah pelukisnya yaitu Pak Estoyo. Nah, lukisan tertawa karya Estoyo ini dibeli Pak Dahlan ketika saya mengadakan pameran lukisan di Balai Pemuda yang judulnya Persebaya Road to Senayan. Nah, dalam rangka mencari dana untuk Persebaya. Nah, saya bekerja sama dengan Mas Bambang Sudiono, salah satu tokoh seni di Surabaya yang punya banyak akses ke pejabat dan sejumlah pengusaha. Nah, itu di pameran harganya 10 juta, tetapi berhasil dibeli oleh Pak Dahlan dengan harga 5 juta. Nah, oleh Pak Dahlan 2 buah lukisan ini disangonkan diberikan kepada saya sebagai pesangon. Nah, di label maksud saya di lukisan tertawa itu masih ada label harga. Judulnya Tertawa karya Estoyo, ukuran 100 kali 200 cm, harganya 10 juta. Itu masih ada nempel di figurannya. Nah, itu diberikan kepada saya sebagai pesangon. Sedangkan lukisan yang anak-anak bermain di kehujanan itu saya berikan kepada Pak Yamin, nah, sebagai salah satu sahabat saya. Nah, saya berikan Pak Yamin, dan itu yang punya Pak Toyo, karya Pak Toyo itu saya koleksi. Nah, pada suatu hari setelah sekian tahun saya keluar dari Jawa Post Group, saya membaca di harian Surabaya Post. Saya lupa tahunnya, tapi saya perkirakan sekitar 10 sampai 15 tahun yang lalu. Nah, di situ di istilahnya berita Vices itu disebutkan bahwa Pegadian Wonokromo itu menerima gade lukisan karya-karya pelukis di Surabaya. Itu hasil wawancara wartawan Surabaya Post dengan manajer Pegadian Wonokromo. Nah,
mereka dibantu kebutuhannya dengan menjaminkan lukisannya. Nah, diberi dana pinjaman untuk produksi, untuk membeli kanvas, membeli cat dan lain-lainnya. Nah, kebetulan saya pada waktu itu butuh duit untuk bayar STNK, perpanjangan STNK mobil saya. Maka datanglah saya ke Pegadaian Wonokromo. Nah, kebetulan di lukisan yang di figurannya ada label harga 10 juta itu masih tertempel, dan saya masih nyimpan leafletnya, leaflet pameran mencari dana untuk Persebaya yang judulnya Persebaya Road to Senayan yang diselenggarakan di Balai Pemuda. Saya masih ingat, selain Pak Dahlan yang membeli lukisan itu, juga Pak Muhammad Said, Ketua Golkar Jawa Timur, yang membeli karya pelukis Amang Rahman. Ya, ini lukisannya Amang Rahman ini, Pak Amang Rahman ini itu koleksinya Mas Bambang Sujiono. Nah, sedangkan karya Estoyo ini koleksi saya. Tetapi sebetulnya itu bukan pameran murni, tapi pameran dan bursa lukisan. Nah, beberapa teman yang punya koleksi lukisan itu nitip di situ. Hasilnya dipotong untuk penyelenggaraan pameran dan dana Persebaya. Itu ketuanya Mas Bambang Sujiono, saya sebagai ketua pelaksana. Nah, kembali ke soal Gade tadi, itu akhirnya saya diterima oleh manajer di situ. Nah, maaf ya, saya lupa namanya itu. Siapa manajer itu diterima. Nah, terus ditaksir karena ini harganya 10 juta di labelnya itu, saya diberi pinjaman 1 juta. Wah, senangnya bukan main saya. Bayangkan, lukisan bisa digadekan. Biasanya kan orang menggadekan lukisan itu emas, radio, zaman dulu radio ya, radio transistor ya, televisi atau pakaian-pakaian yang dianggap layak itu zaman dulu. Tapi zaman saya menggadekan lukisan itu bangsanya jahrik, pakaian sudah tidak ada, sudah tidak laku itu. Radio pun ya sudah tidak ada. Kalau TV masih diterima, TV dan motor atau mobil masih diterima oleh Pegadaian. Lah ini lukisan, lah kok diterima, ya senang saya. Nah, tetapi teman-teman, belum sampai 1 bulan saya ditelepon oleh manajer Pegadaian Wonokromo itu. Pak, tolong Pak, sampean joko lukisan sampean itu. Aku ditegur ambil inspektor. Loh, ini lukisan kok bisa digadaikan? Kan tidak ada patokannya. Hubungi orangnya. Bayangkan teman-teman, paniknya bukan main saya itu. Cari uang 1 juta plus bunganya itu, montang-manting lagi. Akhirnya saya lari ke Mas Bambang Sujiono. Saya, Mas, lukisan itu tak gadekno. Iki tolong jukuan, tak bawono, kayak ono bati aku. Akhirnya lukisan saya itu dibeli Mas Bambang Sujiono 1,5 juta. Nah, 1,5 juta saya tebus lukisan saya itu. Kalau tidak salah waktu itu ya sekitar 1.100.000 lah. Sehingga saya masih punya sisa uang 400. Nah, itu teman-teman cintanya. Jadi dulu itu Pegadaian Wonokromo pernah menerima gade lukisan. Bayangkan. Yang paling menarik itu omongan manajer tadi. Mas, tolong Mas, juku lega aku dipecat sampai pimpinan saya, katanya gitu. Apanya aku gak gopo saya itu akhirnya. Ini kalau tidak ditebus, kasihan orang ini sudah bantu saya. Tapi kalau untuk nebus, siapa cari pinjaman di mana? Untungnya ada Mas Bambang Sujiono yang membeli lukisan saya senilai 1,5 juta. Padahal itu dulu dibeli Pak Dahlan 5 juta. Harganya di pameran 10 juta itu. Ya gitu itu Pak itu akhirnya sama Mas Bambang, lukisan saya ini dijual kepada salah satu manajer Citaland Surabaya. Itu harganya luar biasa, naik berkali-kali lipat. Saya tanya, payu piro Mas mentol nanggone Pak Harun Hayati, wis pokoknya top lah, harganya top. Dia nggak ngaku.
kon ngerti lagune Yogyakarta, Katon, nah, itu paling top lah. Nah, iki lukisan regane paling top koyo lagune Katon, katanya. Ternyata saya tanya kepada partnernya Mas Bambang Sujiono itu yang sekarang masih ada ya, sekarang ini jadi tokoh PBI, tokoh wartawan. Saya nggak nyebut namanya ya. Lukisanku kok dol piro Mas Bambang nang ngene 10 juta. Gitulah teman-teman, monolog saya kali ini ya, judulnya Menggadaikan Lukisan. Jadi betul-betul judulnya sesuai kan sama sama isinya, bukan bohong-bohongan. Ini kalau dalam istilah YouTube bukan clickbait, bukan clickbait. Nah, ini benar-benar ini, saya nggak bocok ini. Kalau bocok saya harus sambil gledek ya. Demikian teman-teman, wassalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua.